Persebaya Surabaya kembali menjadi pusat perhatian di tengah bursa transfer jelang musim baru Liga 1. 5 kabar penting datang beruntun, dari pergantian pelatih, rumor kembalinya pemain lama, hingga rencana merekrut pemain dari rival langsung. Apakah ini sinyal revolusi tim Bajul Ijo? Berikut rangkuman lengkap dari berita-berita yang sedang panas di dunia sepak bola nasional, khusus untuk Anda, fans Persebaya dan pecinta Liga 1. Uston Nawawi gantikan Paul Munster sementara? Kita mulai dari pinggir lapangan. Paul Munster dipastikan absen di 2 laga terakhir Persebaya musim ini akibat kartu merah yang ia terima saat menghadapi Semen Padang. Sebagai pengganti sementara, asisten pelatih sekaligus legenda klub Uston Nawawi ditunjuk untuk memimpin tim. Uston akan bertanggung jawab saat Persebaya menghadapi Borneo FC Samarinda dan Bali United. Meski hanya 2 laga, momen ini bisa menjadi batu loncatan baginya untuk menunjukkan kapasitas sebagai pelatih kepala. Keputusan ini disambut positif oleh Bonek, yang mengenal Uston sebagai sosok loyal dan paham karakter tim. Namun, tekanan untuk meraih hasil maksimal tetap tinggi. Hansa Muyama dan Haikal Al-Hafiz masuk radar. Masuk ke lini pertahanan, rumor kuat menyebutkan bahwa Persebaya ingin memulangkan Hansa Muyama dari Persija Jakarta dan mendatangkan Haikal Al-Hafiz dari PSIS Semarang. Keduanya dianggap sebagai solusi jitu untuk memperkuat sektor belakang yang selama ini kerap disorot. Hansamu punya pengalaman dan kepemimpinan, sementara Haikal menawarkan kecepatan dan usia muda. Langkah ini bukan hanya memperkuat skuad, tapi juga bisa dianggap sebagai strategi untuk melemahkan rival langsung di Liga 1. Rahmat Irianto beri jawaban soal isu balik ke Persebaya. Lalu, bagaimana dengan isu kembalinya Rahmat Irianto? Pemain yang kini berstatus bebas transfer usai kontraknya dengan Persib Bandung habis, santer dikabarkan akan kembali ke Surabaya. Namun, dalam pernyataan resminya kepada media, Rahmat menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memulihkan cedera yang ia alami. Ia belum memberikan kepastian apakah akan kembali mengenakan seragam hijau. Meski begitu, banyak bonek berharap pemain jebolan Akademi Persebaya ini bisa kembali memperkuat lini tengah dan membawa semangat khas Surabaya ke dalam tim. Yakob dan Yance Sayuri didekati Persebaya. Tak hanya lini belakang dan tengah, Persebaya juga dikabarkan mendekati duo kembar Sayuri, Yakob dan Yance. Keduanya selama ini menjadi andalan PSM Makassar dan punya reputasi kuat sebagai pemain serba bisa. Indikasi ini menguat setelah agen pemain menyebutkan bahwa ada komunikasi terbuka antara Sayuri bersaudara dengan Persebaya. Bahkan di media sosial, keduanya tampak akrab dengan beberapa pemain Persebaya. Jika benar bergabung, duet ini akan menambah kekuatan serangan dan fleksibilitas taktik yang sangat dibutuhkan musim depan. Igor Vidal siap pulang, transfer senilai 10,43 miliar. Dan kabar terakhir, Persebaya disebut siap membawa pulang gelandang asal Brasil Igor Vidal yang pernah bermain di musim 2022-2023. Tak main-main, nilai transfernya diperkirakan mencapai 10,43 miliar rupiah. Selama membela Persebaya, Vidal tampil dalam 24 laga, mencetak 1 gol dan 3 assist. Meski tidak spektakuler secara statistik, kontribusinya dalam distribusi bola dan penguasaan lini tengah dinilai sangat penting. Jika jadi kembali, Vidal akan membawa sentuhan internasional ke lini tengah Persebaya yang saat ini sedang dibangun ulang. Dari 5 kabar besar ini, terlihat bahwa Persebaya tengah menyiapkan fondasi baru untuk menghadapi musim kompetisi yang lebih ketat. Dari lini pelatih hingga pemain, semua sedang dievaluasi dan dipersiapkan. Tentu kita masih harus menunggu konfirmasi resmi dari manajemen. Tapi satu hal yang pasti, harapan bonek selalu sama. Persebaya tampil maksimal dan berjuang dengan karakter.
Menurut kalian, siapa yang paling layak didatangkan dari nama-nama di atas? Hansamu, Rian, Sayuri Bersaudara, atau Higor Vidal? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi agar tak ketinggalan update terbaru dari Persebaya.